Tanggal 13 Januari 1982, di tengah badai salju, pesawat Air Florida penerbangan 90 menghantam jembatan 14th Street Bridge, Washington DC, serta menabrak 7 kendaraan yang ada di sana, sebelum akhirnya jatuh ke sungai Potomac yang permukaannya dilapisi es beku. Seharusnya penyelamatan mudah, karena lokasinya hanya berjarak 2 mil atau 3,2 km dari Gedung Putih. Tapi karena saat itu kondisi cuaca bersalju dan lalu lintas yang buruk, maka sangat menyulitkan proses evakuasi korban. 74 penumpang dan 5 awak pesawat dipastikan tidak selamat karena berada di dalam pesawat yang perlahan-lahan menghilang ke dalam air. Namun satu demi satu, 6 penyintas muncul ke permukaan air. Nyaris putus asa, mereka berpegangan ke ekor pesawat agar bisa mengambang. Mereka harus bersusah payah berenang, melewati sahabat, teman duduk, bahkan pasangan yang sudah jadi almarhum. Dan jika tak segera dievakuasi, para penyintas sadar benar mereka akan segera tenggelam dan bergabung dengan para korban yang terperangkap di dalam bangkai pesawat. Ada 6 orang yang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena ada yang retak tangan, retak kaki, atau keduanya. Tangan mereka yang beku mencengkeram ekor pesawat yang licin. Beruntung, sebuah helikopter polisi datang dan segera memulai operasi penyelamatan yang amat beresiko. Helikopter tersebut menjatuhkan pelampung dekat seorang pria. Tapi anehnya, pria ini tidak langsung memakai pelampung tersebut, tapi diberikan kepada orang lain. Lalu pelampung dijatuhkan lagi. Lagi-lagi pria ini tidak memakainya sendiri, tapi diberikan lagi kepada orang lain. Demikian berulang hingga 5 kali. Sampai giliran tidak ada lagi orang lain dan hanya tinggal pria misterius tadi di sungai yang beku itu, tiba-tiba bagian ekor pesawat yang masih di atas permukaan sungai itu bergerak dan tenggelam, menyeret pria misterius tersebut ke dalam pusaran air. Pria itu lenyap di bawah permukaan es. Tak ada satupun yang tahu siapa pria misterius yang mengorbankan dirinya dan selalu mengoper pelampungnya hingga 5 kali sampai dia sendiri tenggelam. Seandainya dia tidak memikirkan orang lain, seandainya dia langsung meraih pelampung itu dan diangkat oleh helikopter, dia pasti akan tetap hidup. Jutaan pemirsa televisi yang terpaku menyaksikan tayangan langsung penyelamatan para korban dari sungai Potomac juga tak mengenalinya. Namun petugas forensik akhirnya menemukan petunjuk penting. Dari 74 jasad yang dievakuasi, hanya 1 orang dengan paru-paru penuh air. Orang itu adalah satu-satunya yang berhasil keluar dari pesawat, namun tak lolos dari sungai Potomac. Namanya adalah Arlan Williams Jr. Pria berusia 46 tahun ini adalah pegawai Bank Federal. Presiden Ronald Reagan pada tanggal 6 Juni 1983 memberikan penghargaan Gold Life Saving Medal, medali emas penyelamatan jiwa, dan jembatan yang sempat tertabrak pesawat tersebut diganti nama menjadi Arlan D. Williams Jr. Memorial Bridge untuk mengenang seorang manusia yang hidup jauh dari segala egoisme, bahkan rela berkorban bagi orang lain. Ketika dunia saling berebut untuk mendaki hingga ke puncak tahta, bahkan menendangi orang lain, namun jika masih ada orang yang rela berkorban bagi sesamanya, seperti Arlan, betapa indahnya dunia ini. Ironisnya, manusia seperti Arlan ini langka dan bahkan sulit ditemukan. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan keadaan manusia di akhir zaman. Karena kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Dan Yesus mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi tanpa syarat seperti Kristus yang mengasihi dan berkorban buat kita orang berdosa. Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk hidup di dalam kasih dan membagikan kasih Kristus itu kepada dunia yang penuh dengan kebencian ini. Amin.